Hai, selamat datang di channel Alur Rebahan. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah film berjudul Fall in Love a First Kiss yang memiliki genre komedi romans. Film ini menceritakan kisah cinta gadis miskin dan bodoh yang berada di kelas F, kelas paling rendah di sekolahnya. Ia bernama Yuan Xianqing yang diperankan oleh Lin Yun. Diceritakan, Xianqing sangat tergila-gila oleh seorang cowok kaya dan IQ di atas rata-rata yang berada di kelas A, kelas paling tinggi di sekolahnya. Apakah bisa gadis bodoh dan miskin mendapatkan cinta pria idamannya? Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi kelas 1 bernama Yuan Xianqing, yang kita sebut saja dengan nama Xianqing. Xianqing adalah murid kelas 1 di sekolahnya dan terlihat sedang kebingungan saat sedang mencari kelasnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang cowok bernama Jiang Zhisu, yang kita panggil saja dengan nama Zhisu. Zhisu yang sedang memarkirkan sepedanya tanpa sengaja bertemu dengan Xianqing dan saling bertubrukan satu sama lain. Xianqing yang ingin jatuh ke bawah ditarik oleh Zhisu dan tidak sengaja berciuman dengan dirinya. Zhisu yang terlihat biasa saja langsung pergi meninggalkan Xianqing tanpa sepatah kata pun. Setelahnya, sekolah mengadakan pertemuan kepada semua murid untuk memperkenalkan perwakilan murid baru SMA Danun. Siapa sangka, ternyata perwakilan SMA Danun adalah Jiang Zhisu, seorang murid paling pintar di sekolahnya di angkatan dia, yang memiliki IQ di atas rata-rata dan memiliki ketampanan maksimal. Film pun dimulai kembali saat mereka sudah beranjak ke kelas 3 SMA. Zhisu kini sudah menjadi murid yang populer dan disukai banyak wanita di sekolahnya. Dia juga selalu diikuti oleh para penggemarnya sampai masuk ke gedung kelas A. Namun kelas A memiliki pengamanan lebih untuk melindungi para murid kelas A dari murid lainnya. Setelah liburan musim panas, sekolah mengadakan pertemuan kembali dengan semua murid. Zhisu yang pergi ke Bosan AS menceritakan pengalamannya di sana bersama gadis kecil bernama Nana yang mengidap kanker tulang. Setelah berpidato singkat, beredar foto Zhisu dan Gong Sasui yang kita panggil saja dengan nama Sasui. Sasui adalah murid pintar dari kelas A yang menyukai Zhisu. Xianqing yang merasa cemburu pergi ke atas gedung sekolah setelah acara selesai. Lalu, ia dihampiri oleh kedua sahabatnya yang selalu bersamanya setiap saat. Tiba-tiba, datang seorang siswa berpenampilan berandalan yang bernama Ajin dan teman-temannya. Ajin sangat menyukai Xianqing dari dulu hingga selalu membuatkan makanan untuk Xianqing. Ajin berkata, jika kita tidak menyatakan cinta sekarang, takkan ada kesempatan lain. Ajin yang ingin menyatakan cinta justru ditinggal oleh Xianqing yang berniat menyatakan cinta ke Zhisu setelah mendengar perkataan dari Ajin. Di kelas, Xianqing dan sahabatnya sudah merencanakan cara agar bisa keluar dari kelas saat jam pelajaran. Dan Xianqing hanya punya waktu 10 menit agar bisa masuk ke kelas gedung A. Rencana pun dimulai. Xianqing yang sudah berhasil keluar kelas langsung menuju ke gedung kelas A dan dengan mudahnya masuk ke gedung karena keamanan sedang lengah. Saat bertemu dengan Zhisu, Xianqing langsung menyatakan cintanya kepada Zhisu dan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Zhisu. Saat bel berbunyi, Xianqing langsung dihampiri oleh semua murid kelas A dan menjadi bahan olok-olokan teman-temannya di sekolah. Saat di rumah, Xianqing sedang bicara dengan ayahnya yang sedang mabuk dan tiba-tiba saja rumahnya rubuh dan rata dengan tanah. Keesokannya, teman-teman dari kelas F membuat acara meminta dana di sekolahnya.
tentu saja itu membuat Xian Qing sangat malu. Ajin yang melihat Zhisu langsung memanggilnya dan menyalahkan Zhisu karena membuat Xian Qing menjadi bahan olokan di sekolahnya. Mereka pun berdebat satu sama lain. Hingga akhirnya Xian Qing berjanji dengan percaya dirinya menyatakan bahwa ia akan masuk 100 besar di ujian berikutnya. Sepulang sekolah, saat Xian Qing dan ayahnya sedang mencari rongsokan bekas rumahnya, mereka dijemput oleh seseorang yang ternyata anak buah Paman Ali yang merupakan sahabat ayah Xian Qing saat sekolah dulu. Sesampainya di rumah Paman Ali, mereka disambut dengan ramah, terkecuali anaknya Paman Ali yang kedua. Istrinya Paman Ali menunjukkan kamar untuk Xian Qing dan menceritakan anak sulungnya yang juga bersekolah di SMA Danun. Tapi sekarang anaknya itu belum pulang karena masih sibuk bekerja di kantor menggantikan ayahnya. Istrinya Paman Ali berkata, Xian Qing harus menikahi putranya karena dia selalu ingin memiliki anak perempuan. Xian Qing langsung menolak dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki pria yang disukai. Malam harinya saat Xian Qing sedang ingin tidur, ia tiba-tiba saja dihampiri oleh Zhisu, yang ternyata rumah yang ditempati Xian Qing adalah milik orang tua Zhisu. Keesokannya di sekolah, ibu Zhisu mengirim sebuah video kepada Xian Qing. Zhisu yang mengetahui hal itu memanggil Xian Qing untuk bicara. Xian Qing memberi syarat agar videonya dihapus, yaitu dengan membantunya belajar supaya masuk 100 besar. Dan dengan terpaksa, Zhisu pun menyetujui hal tersebut. Dan mulai hari itu, Zhisu mulai mengajari Xian Qing belajar matematika dan pelajaran lainnya. Sampai saatnya tiba pengumuman 100 besar, dan ternyata ada nama Xian Qing di sana tercantum di papan pengumuman. Keesokannya, sekolah mengadakan festival olahraga untuk semua murid dan mempertemukan Ajin dan Zhisu. Saat lomba estafet dimulai, kelas F harus menelan kekalahan karena Xian Qing berhayal dan salah memberikan tongkat estafetnya itu. Kelas A dan kelas F kembali berdebat, hingga kelas A menayangkan kejadian saat Xian Qing menyatakan cinta kepada Zhisu yang ditonton oleh ibunya Zhisu yang menghadiri acara tersebut. Xian Qing yang tak terima menayangkan video saat Zhisu berdandan seperti wanita pada hari ulang tahun ibunya. Zhisu yang tak terima menarik Xian Qing dan berdebat lagi. Saat Xian Qing ingin pergi, tiba-tiba saja Zhisu mencium Xian Qing lagi. Beberapa hari kemudian, Zhisu mengikuti tes kuliah di luar negeri, namun gagal karena Xian Qing yang membuat makanan tidak enak, dan Xian Qing tertabrak mobil karena mengikuti Zhisu. Di rumah malam harinya, ayahnya Zhisu memarahi Zhisu karena tidak ikut ujian penting itu. Setelahnya Zhisu pergi dan disusul oleh Xian Qing yang khawatir. Mereka berdua mengobrol dan saling bercerita. Keesokan paginya Zhisu pindah untuk menjalani kehidupannya. Ayahnya pura-pura tidak peduli saat Zhisu pergi, walau sebenarnya tidak seperti itu. Beberapa bulan kemudian, saat Xian Qing sudah mulai kuliah, tidak sengaja bertemu kembali dengan Ajin yang sudah menjadi koki di tempat kuliah Xian Qing. Setelah berbincang singkat, Xian Qing harus pergi. Lalu Xian Qing yang sudah mengetahui keberadaan Zhisu langsung menemui Zhisu yang ternyata menjadi dokter hewan. Malamnya, Xian Qing melihat Zhisu dan Sasui bersama. Keesokannya saat Zhisu dan Sasui pergi jalan-jalan, mereka diikuti oleh Xian Qing dan Ajin, yang ternyata mereka berdua sudah diketahui keberadaannya. Pulangnya, Ajin menyewa odong-odong untuk pulang bersama Xian Qing. Namun yang naik justru malah Sasui. Dan odong-odong langsung tancap gas dan meninggalkan Xian Qing dan Zhisu berdua.
Mereka yang sudah ketinggalan bis terakhir memutuskan untuk menginap di penginapan terdekat. Keesokan paginya, Jisoo mendapatkan kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Ayahnya masuk rumah sakit karena terlalu stres memikirkan Panta Toys, perusahaan milik ayahnya yang sedang menghadapi krisis keuangan. Jisoo pun memutuskan untuk mengatur semuanya dan menggantikan ayahnya. Dan juga harus menikah dengan Sasui agar pabriknya tidak jadi bangkrut. Namun ayahnya berkata jika ingin menikah maka harus menikah dengan orang yang disukai. Beberapa hari kemudian, Sean King dan ayahnya memutuskan untuk pindah dari rumah Jisoo agar tidak mengganggu mereka lagi. Sean King pun kini sudah menjadi suster di rumah sakit, namun kerjaannya selalu berantakan karena semua pasien takut jika dirawat oleh Sean King. Setelah selesai bekerja, Sean King mendapatkan kabar jika Jisoo akan mengadakan acara di SMA-nya dulu. Sean King pun datang ke sekolahnya yang dulu. Saat masuk ke gedung acaranya, Sean King tidak melihat siapapun kecuali Jisoo yang sudah menunggu. Jisoo menceritakan semua hal yang terjadi setelah mereka sudah lama tidak bertemu. 我在加大医学部1年级，你离开后，我就决定直接重考。 Saat Jisoo ingin pergi, Sean King bertanya bagaimana hubungannya dengan Sasui dan menjawab bahwa mereka sudah lama putus. Sean King pun menelpon adiknya Jisoo dan menanyakan siapa pacar barunya Jisoo. Namun adiknya menjawab kakaknya sudah lama tidak memposting sesuatu dan mungkin postingan tersebut hanya ditujukan oleh orang-orang tertentu. Tiba-tiba adiknya memberitahu bahwa kakaknya baru saja memposting sesuatu. Saat Sean King melihat postingan tersebut, ia terkejut. Dan datanglah Jisoo sambil berbicara panjang soal perasaannya setelah bertemu dengan Sean King. Yang ternyata selama ini Jisoo selalu memperhatikan Sean King dari jauh. Yang intinya Jisoo mengajak Sean King untuk menikah. Dan film pun berakhir. Cerita yang cukup panjang sampai admin kesusahan meringkas filmnya. Dan semoga mereka, kita dan semuanya memiliki ending yang bahagia. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!